Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yusmana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan dan juga teori evolusi. Langsung saja kita masuk ke presentasinya atau materinya. Teori asal-usul kehidupan memiliki 5 teori. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua ada teori biogenesis, yang ketiga ada teori kosmozoik, yang keempat ada teori penciptaan, dan yang kelima ada teori evolusi biokimia. Teori yang pertama yaitu tadi teori abiogenesis. Menurut teori yang satu ini, makhluk hidup berasal dari benda yang tak hidup. Untuk membuktikannya, sebuah percobaan pun dilakukan. Salah satunya dengan cara merendam tanah dalam air, yang nantinya akan muncul cacing. Teori yang kedua tadi, biogenesis. Pada teori yang satu ini, ternyata terbilang lebih unik, di mana dalam teori ini, makhluk hidup itu asalnya memang dari makhluk hidup. Ya memang dari makhluk hidup. Dari teori ini. Lalu yang ketiga tadi teori kosmozoik. Dalam teori ini disebutkan jika asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi itu berasal dari luar angkasa. Yang keempat itu teori penciptaan. Kali ini, menurut teori tersebut, makhluk hidup itu memang semudah diciptakan oleh Tuhan. Tentunya, penciptaan setiap makhluk hidup terjadi terpisah. Bisa dikatakan teori ini bukan berdasarkan atas sebuah eksperimen. Lalu yang kelima, teori evolusi biokimia. Sebetulnya asal-usul kehidupan ini bisa terjadi bersama adanya evolusi terbentuknya bumi maupun atmosfernya. Awal mulanya, tentu saja atmosfer bumi purba ini terdiri dari amonia, metana, uap air, maupun gas hidrogen. Lalu materi yang kedua, teori evolusi. Evolusi dalam biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama. Evolusi menjadi cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan berkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dan yang lainnya. Secara harfiah, evolusi diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Evolusi biologi mencakup 2 peristiwa. Yang pertama ada anorganik dan yang kedua organik. Masuk evolusi biologi. Evolusi biologi dimulai pada saat pembentukan sel. Asam amino yang terbentuk dari evolusi kimia akan bergabung membentuk makromolekul. Evolusi biologi mencakup 2 peristiwa, yaitu 1. Evolusi anorganik. Evolusi ini merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Lalu yang kedua ada evolusi organik. Merupakan evolusi filogenesis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kerabatnya. Lalu contoh evolusi biologi. Yang pertama ada zat anorganik berupa air, metana, karbon dioksida, dan amonia terkandung dalam atmosfer bumi. 2. Zat organik tersebut berubah menjadi zat-zat organik akibat radiasi dari listrik yang berasal dari petir. Evolusi secara biokimia. Teori ini mencoba mencari informasi asal-usul makhluk hidup dari biokimia. Menurut Oparin, dalam buku The Origin of Life, tahun 1936 menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Lalu ada jenis-jenis evolusi. Yang pertama, evolusi berdasarkan arahnya. A. Evolusi progresif.
merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup, contohnya burung finch. B. Evolusi regresif, merupakan evolusi yang menuju kepada kepunahan, contohnya dinosaurus yang kita tahu sudah punah. Lalu yang kedua, evolusi berdasarkan skala perubahan. A. Makroevolusi, merupakan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan dapat mengarah pada hadirnya spesies baru, contohnya moluska. Yang B. Mikroevolusi, merupakan evolusi yang dapat mengakibatkan pertumbuhan yang kecil dan mengarah pada perubahan frekuensi atau ukuran gen atau kromosom. Lalu yang ketiga, evolusi berdasarkan hasil akhir. A. Evolusi divergen, proses evolusi yang perubahannya dari satu menjadi banyak spesies baru. Contoh keanekaragaman hewan marsupialia di benua Australia. B. Evolusi konvergen, proses evolusi yang perubahannya berdasarkan kesamaan struktur antara dua organ atau organisme yang sama pada nenek moyang. Contohnya kupu-kupu dan burung. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.